Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal ujian akhir semester aljabar linier untuk di semester 1. Terima kasih untuk Audrey yang telah membuat pembahasannya. Untuk yang pertama, misalnya diketahui persamaan linier X ditambah 6Y sama dengan 0, min X min 6Y tambah Z sama dengan 0, 3X plus 5Y plus Z sama dengan 0. Nah, yang akan ditanyakan, apakah sistem persamaan linier tersebut non-homogen atau homogen? Jawabannya, sistem persamaan linier tersebut termasuk homogen karena konstantanya 0. Jadi yang sesudah sama dengan nih 0 semua. Kemudian, apakah mempunyai jawab trivial atau non trivial? Mempunyai trivial karena konstantanya juga bernilai 0. Nah, untuk yang ketiga, tentukan matrik koefisien dari sistem persamaan linier tersebut. Nah, jawabannya adalah kita ambil angka-angka koefisien di depan variabelnya, ya. Di sini ada X, ya, 1X kan berarti angka 1. Ini 6Y berarti di kolom 2, ya, 6, kemudian Z-nya kosong berarti 0. Untuk baris keduanya min 1, min 6, 1, 3, 5, 1. Itu adalah matrik koefisiennya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tentukan jawab nilai variabelnya dengan aturan Cramer dan tentukan nilai dari 2X min 6Y plus 3Z. Nah, untuk aturan Cramer itu mempunyai rumus, ya. Untuk mencari nilai X itu kita akan memasukkan si matrik B, ya. Tadi kan A itu adalah matrik koefisiennya, matrik B itu adalah yang sudah sama dengan 0, ya, karena homogen 0 semua gitu. Nah, dicari dulu determinan A-nya si matrik koefisien. Jika 0, ya tidak perlu dilanjutkan karena sebuah bilangan dibagi 0 ini rumusnya, ya, akan tidak terdefinisi gitu. Jadi sekarang kita cari determinan dari matrik A dengan cara metode Sarus, ya, yang paling gampang dan mudah dihitung. Biasanya cuma perlu ketelitian, ya, ketika mengalihkannya. Jadi untuk metode Sarus itu kolom 1 ditulis kembali, di sebelah kanannya kolom 2 juga ditulis kembali. Kemudian dari diagonal utamanya kita kalikan dan dijumlahkan dengan yang berikutnya, ya. Contoh di sini 1 kali min 6 kali 1 ditambah 6 kali 1 kali 3 ditambah 0 min 1 5. Nah, itu dilakukan penjumlahan kemudian dikurangi oleh diagonal yang sebaliknya, yaitu 0 kali min 6 kali 3 itu ditambah, ya, karena kita mau kelompokkan yang diagonal utama kiri sama yang dari kanan tadi. Jadi menggunakan tambah dan diberikan tanda kurung gitu. Jadi kita lakukan, diulangi, 0 min 6 3 dikalikan ditambah 1 kali 1 kali 5 ditambah 6 min 1 kali 1 gitu, supaya lebih teliti ketika menghitung perkalian yang di dalamnya. Nah, kita mulai hitung perkaliannya. 1 kali min 6 kali 1 min 6, 6 kali 1 kali 3 18, 0 kali min 1 kali 5 0, ya, itu masih dalam tanda kurung, dikurangi oleh yang berikutnya. 0 kali min 6 kali 3 0, 1 kali 1 kali 5 5, 6 kali min 1 kali 1 min 6. Nah, baru disederhanakan, min 6 tambah 18, ya, 12 min 0 tambah 5 tambah min 6 min 1. Nah, 12 min 1 itu 13. Jadi determinan A 13. Jadi kita bisa melanjutkan menghitung dengan aturan Cramer-nya untuk memperoleh nilai-nilai variabelnya, yaitu X, Y, Z. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai untuk X, ya. Jadi si matriknya ini berubah A1, ya, kita berikan nama variabel untuk matriknya A1. Jadi si kolom pertama nih ganti dengan matrik B-nya. Nah, matrik B itu dari mana? Diulangi lagi dari sini, dari sistem persamaan linier sudah sama dengan. Jadi kolom satunya diganti dengan matrik B 0 semua. Gitu. Nanti untuk yang Y juga, ya, A2, jadi si kolom kedua diganti dengan B-nya.
ketiga untuk Z ya diganti juga di kolom ketiga. Baru lakukan kembali menghitung determinannya ya dari yang A1, A2 dan A3 dengan metode Saros ya, dimulai dari 0, min 6, 1 gitu ya, dan seterusnya 610, 005 dikurangi. Nah, jika mengingat sifat-sifat determinan, jika ada satu baris atau satu kolom yang nilainya 0 semua, itu akan bernilai 0 gitu. Jadi tidak perlu dilakukan menghitung. Jadi gunanya mengingat sifat-sifat determinan atau mengetahui sifat-sifat determinan, kita tidak perlu melakukan penghitungan secara manual ya dan panjang gitu. Oke, jadi ini karena ada 0, 0, 1 kolom semuanya, jadi hasilnya 0 sehingga diperoleh nilai X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi 2 kali 0, 6 kali 0, 3 kali 0 ya hasilnya 0. Oke. Oke, untuk nomor 1 sudah ya, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya untuk yang nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.